sniper, pastikan dulu. Yakin nggak itu Abdul Somad? Yakin? Nah, tembak. Wah, bukan Muhammad SAW. Siapa ini? Sayyidina Ali. Bangunkan Ali. Waktu itu umur Sayyidina Ali, jarak usia antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali 30 tahun. Nabi mendapat wahyu umur 40 tahun. Berdakwah di kota Makkah 13 tahun. Jika waktu hijrah umur Nabi 53 tahun, berapakah umur Sayyidina Ali waktu malam itu? Mestinya soal ujian CPNS itu begitu. Jadi ada matematiknya, ada sejarahnya. Ini saya waktu tes dulu. Tono, Tini, dan Tony jaga warnet. Tini bekerja di waktu pagi, Tono di waktu malam. Tono dan Tini tidak mau kerjasama karena pernah pacaran. Mereka belum move on. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerjasama? Apa ini? Kita jauh-jauh belajar hadis ke Maroko, tesnya Tono, Tini, dan Tony. Yang bisa dibawa hijrah hanya orang yang siap. Gimana kalau masjid ini kita luaskan? Siap. Gimana kalau bangunannya kita buat 2 lantai? Siap. Gimana kalau kubahnya? Oh, udah bagus, sudah nggak perlu lagi. Jadi kalau ada orang rapat waktu diajak, gimana kalau karpet masjid ini kita ganti baru? Wah, itu banyak begini, begono. Nggak siap itu. Biarkan dia sama Abu Jahal. Yang perlu diajak hijrah ini adalah Abu Bakar, karena dia yang ready, siap. Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq pun siap. Abu Bakar, nanti malam kita jalan. Sami'na wa ata'na. Setelah ngasih tahu, Nabi pun pulang. Pulang ke rumah, siap-siap, malam. Habis Isya, tidur. Nabi itu tidurnya habis Isya. Makanya Nabi mudah bangun jam 2 malam. Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Kita tidurnya jam 1. Gimana mau bangun jam 2? Tidur jam 1. Di setel jam. Jatuh. Mati. Besok pagi sama-sama HP-nya mati. Gimana mau sholat subuh? Oleh sebab itu maka berbeda jam tidur orang dulu dengan orang sekarang. Lalu kemudian Nabi SAW tidur setelah Isya, malam dia bangun. Biasanya Nabi kalau bangun itu dia sholat tahajud. Tapi malam itu biasanya Nabi bangun sholat tahajud ke Masjidil Haram di samping Ka'bah. Dia sholat, kalau siang nggak bisa sholat di samping itu. Pernah Nabi coba sholat di samping, diikat kepalanya, disungkup, sampai akhirnya Sayyidah Fatimah menyelamatkan. Takut disungkup oleh kafir musyrik, dicekik oleh kafir musyrik. Makanya kalau ada jamaah sekitar Masjid Darussalam ini, rumah dekat tapi nggak ke masjid, berarti takut disungkup, takut dicekik. Bapak kenapa nggak ke Masjid Darussalam? Takut saya dicekik nanti ada. Mohon izin sebentar, lupa mematikan handphone. Dah, saya buat di atas pesawat. Lalu kemudian malam itu datanglah anak-anak muda mau menyusup masuk ke dalam. Ketika mereka sedang berada di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW, Nabi buka pintu. Itulah yang disebutkan, Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda.
bagian depannya kami buat tembok, wa min khalfihim sadda, bagian belakangnya tembok, tembok depan, tembok belakang, siapa yang bisa ganggu? Fa'asainahum, kami tutup mata mereka, fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat, mereka seperti patung di depan rumah Nabi terpukau. Nabi keluar, Nabi ambil pasir, Nabi lemparkan ke atas, jatuh pasir itu ke kepala mereka. Begitu mereka tarik, kok ada pasir? Nabi sudah berlari. Saya cuma mau ngasih tahu saya nggak gundul. Itu Ustaz Somad itu kemana-mana pakai peci kan karena dia gundul. Enggak. Lalu kemudian Nabi berlalu, pergi Nabi menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Setelah Nabi berlalu, mereka tersadar seperti terpukau. Kenapa ada pasir? Masuk mereka ke dalam, langsung menuju tempat tidur Nabi. Mau mereka cincang, jangan dulu, kita buka dulu. Ternyata yang tidur di situ adalah Sayyidina Ali. Apa pelajaran dari sini? Kalau mau bunuh orang, pastikan dulu. Jangan asal bunuh aja. Sniper, pastikan dulu. Yakin nggak itu Abdul Somad? Yakin? Tembak. Wah, bukan Muhammad SAW. Siapa ini? Sayyidina Ali. Bangunkan Ali. Waktu itu umur Sayyidina Ali, jarak usia antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali 30 tahun. Nabi mendapat wahyu umur 40 tahun, berdakwah di kota Makkah 13 tahun. Jika waktu hijrah umur Nabi 53 tahun, berapakah umur Sayyidina Ali waktu malam itu? Mestinya soal ujian CPNS itu begitu. Jadi ada matematiknya, ada sejarahnya. Ini saya waktu tes dulu, Tono, Tini dan Toni jaga warnet. Tini bekerja di waktu pagi, Tono di waktu malam. Tono dan Tini tidak mau kerjasama karena pernah pacaran. Mereka belum move on. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerjasama? Apa ini? Kita jauh-jauh belajar hadis ke Maroko, tesnya Tono, Tini dan Toni. Maka malam itu umur Sayyidina Ali 23 tahun. Anak baru selesai S1, sedang ganteng-gantengnya, umur 23 tahun. Mana Muhammad? Aku nggak tahu, kata Sayyidina Ali. Apa pelajaran dari sini? Yang menemani di atas gunung Abu Bakar, tapi yang menggantikan di tempat tidur Sayyidina Ali. Yang menemani naik ke bukit sahabat dekat, tapi untuk menggantikan di tempat tidur saudara sepupu. Mana yang paling besar resikonya? Di tempat tidur atau di atas gunung? Kalau kamu jadi pemimpin, resiko terbesar, tersulit, kasih ke keluarga. Tapi kalau agak ringan, beri ke teman. Gitu. Sekarang orang dibalik. Yang resiko mati, kasih ke teman. Yang enak-enak, kasih ke keluarga. Cerita sunnah, poligami. Ini sunnah itu ini. Bagaimana kalau untuk yang resiko mati, kasih ke keluarga? Sayyidina Ali, andai tidak dibuka penutup selimut itu, udah jadi keripik. Tapi Allah masih sayang kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menyusul. Malam itu juga mereka keliling mencari, mana ini orang. Itulah cerdasnya Nabi Muhammad. Siddiq, amanah, tabligh, cerdas, smart. Nabi tidak langsung pergi, karena kalau malam itu langsung pergi ke Madinah tertangkap. Transit dulu di atas Jabal Sur. Kalau menerima wahyu Jabal Nur. Bersembunyi sebelum hijrah Jabal Sur. Bersembunyi sebelum hijrah Jabal Sur. Menerima wahyu Jabal Nur.
Ini banyak nih jamaah umrah pulang cerita, kemarin kami naik ke tempat Nabi sembunyi Jabal Nur. Yang cerita nggak tahu, yang dengar lupa. Sama-sama ngangguk. Masih syukur nggak apa-apa. Tapi perlu saya jelaskan. Nah, cerdasnya Nabi tidak langsung pergi. Bagaimana? Transit dulu di atas. Berapa malam? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Berapa lama Nabi transit di Jabal Sur? 3 malam. Apa pelajaran dari sini? Tentu pelajaran dari sini tergantung pekerjaannya masing-masing. Saya khawatir cerita ini didengar oleh maskapai penerbangan. Pesawat delay. Pelajaran dari hijrah, transitlah 3 hari gitu. Karena itu bahwa susun strategi di atas. Bapak Ibu nanti kalau umrah minta bawakan ke Jabal Sur, naik ke atas, sampai ke atas mau masuk ke pintu gua. Gua itu adalah lobang di tengah batu. Ini ada batu, ada lobang, itu gua. Soalnya di Jakarta banyak sekali gua. Kan gua udah ngomong sama lu. Bukan gua itu yang ku maksud. Gua ini gelap, belum pernah dimasuki orang. Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq menahan Nabi. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah jangan masuk. Kenapa? Biar aku dulu yang masuk ke dalam. Mana tahu ada singa sedang menunggu mangsa. Mana tahu ada ular berbisa di dalam, ya Rasulullah. Biarkan aku masuk. Karena kalau engkau yang masuk, engkau meninggal. Wahyu tidak tersebar ke alam semesta. Kalau aku masuk, yang bersedih hanya anak istriku saja. Masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam, dia yakinkan semua bersih, barulah masuk Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan kalau yang dengan Nabi malam itu bukan Abu Bakar, tapi Abdul Somad. Apa kata Abdul Somad? Ya Rasulullah, silakan masuk. Kan ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kalau aku siapa yang ngawal? Satpol PP aja nggak ada. Jadi jangan cemburu kalau nama dia disebut Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Sekarang ada orang yang mencaci maki Abu Bakar. Ada orang mencaci maki Abu Bakar? Ada. Dia katakan Abu Bakar merampas kekuasaan. Tiap habis sholat subuh dimaki Abu Bakar dengan Umar. Masjid Darussalam, kota wisata, mau membuktikan bahwa masjid ini bukan jamaah yang mencaci maki Abu Bakar. Maka ditulislah Abu Bakar di atas. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, kata jamaah, saya sangka itu bacaannya Qul huwallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada lobang di situ. Di dalam gua itu ada lobang, duduk Abu Bakar di atas lobang itu. Kakinya selonjoran ke depan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tengkuknya ke paha Abu Bakar. Abu Bakar meletakkan pundaknya ke dinding batu, menduduki lubang yang ada di samping. Duduk. Tengah malam lelah habis naik ke atas. Tiba-tiba Nabi yang sedang tertidur di pangku ini terjaga karena menetes air dari atas tepat di pipi Nabi. Nabi terjaga. Air apa nih Abu Bakar? Gak mungkin embun. Di dalam gua batu, air apa ini? Kata Abu Bakar, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Binatang berbisa menyengat dari dalam lubang. Kakinya tidak dia gerakkan, bisa ditahannya kakinya. Tangannya tidak dia gerakkan, bisa dia tahan. Satu yang tak bisa dia tahan, air matanya saking sakit. Sampaikah pengorbanan kita untuk Muhammad SAW seperti itu?
Sanggupkah kita berkorban nyawa? Enggak. Oleh sebab itu pengorbanan kita ini belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru nahan kencing aja udah pucat. Bagaimana dia menahan sakitnya itu? Siapa yang pernah disengat kalajengking? Siapa yang pernah digigit kelabang? Siapa yang pernah digigit ular piton? Maka merasakan sakitnya ketika bisa itu masuk ke dalam darah, menyatu, menyembur, dia akan menyerang jantung. Sakitnya luar biasa. Saya pernah digigit kelabang di kaki, sakitnya luar biasa. Itulah yang dirasa. Bagi yang ingin merasakan perasaan Abu Bakar pulang dari sini, beli satu skorpion, gigitkan, baru lo kau rasakan. Jadi kalau nanya, kenapa Mas hijrah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ngantar makanan ke atas siapa? Dari kota Makkah naik ke atas, makanannya dibawa oleh Asma. Kira-kira kalau Asma laki-laki apa perempuan? Perempuan. Itulah mengapa banyak perempuan sekarang ingin naik ke Jabal Sur waktu umrah. Tapi nggak naik sampai ke atas untuk foto-foto aja. Alhamdulillah guys, sudah sampai di Jabal Sur. Disinilah Nabi hijrah dulu. Semua kita mendapatkan pelajaran dari hijrah. Dan yang membawa makanan ini adalah Asma, seorang perempuan yang luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, and share. Yang dimuliakan Allah SWT. Ini berita hiruk pikuk di kota Makkah harus sampai ke atas. Siapa yang menyampaikan berita ini? Sedang dipoto. Siapa yang menyampaikan berita ini? Abdullah, anak Abu Bakar. Abdullah malam-malam tidur di atas, menjelang pagi turun ke Makkah, siang dengar berita. Apa pelajaran dari sini? Orang Islam mesti update dan upgrade berita. Jangan sampai ketinggalan berita. Berita naik ke atas. Malam-malam sampaikan, wahai Rasulullah, tadi berita-berita berkecamuk di Makkah, isu-isu gini yang membuli-buli si anu. Di bawah ada penjaga. Kalau ada naik musuh ke atas, kasih tanda-tanda. Yang menjaga di bawah itu namanya Amir bin Fuhairah. Yang menemani di atas Abu Bakar. Yang menjaga di bawah Amir bin Fuhairah. Yang membawa makanan Asma. Yang membawa berita Abdullah. Yang menjadi guide penunjuk jalan Ibnu Uraiqid. Apa namanya ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Job description. Itu siapa? Ketua pembangunan. Makanya dia agak banyak kerut memikirkan semen dan cor batu bata, batu kerikil. Itu siapa? Itu bagian seksi ibadah. Makanya targetnya Ustaz Somad mesti tiap bulan datang ke Darussalam. Jadi mereka ini adalah job description-nya luar biasa. Maka terwujudlah masjid yang sebesar 1 hektar. Hai pengurus-pengurus masjid seluruh Indonesia, kalau kalian mau buat masjid 1 hektar, datang studi banding ke Darussalam, kota wisata. Takbir. Dah, potong, masukkan ke Instagram. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 hari 3 malam. Ahad malam Senin mereka pun bertolak menuju Yathrib. Jalannya tidak jalan biasa, tapi ditempuh jalan luar biasa. Yang ngerti jalan luar biasa itu namanya Ibnu Uraiqid, agamanya musyrik non muslim. Sepakat semua ahli sirah sejarah bahwa penunjuk jalan itu non muslim. Apa pelajaran dari sini? Boleh berteman dengan non muslim, boleh pakai jasa non muslim selama tidak membahayakan agama. Siapa bilang Nabi Muhammad SAW itu ini beda agama, pancung kepalanya? Tidak begitu. Ente baca buku sejarah nulis siapa?
Pelan-pelanlah mereka naik onta 8 hari 8 malam. Bapak Ibu kemarin naik bis 6 jam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Naik bis 6 jam, AC-nya kencang sampai Makkah beku. Nabi panas terik naik onta 8 hari 8 malam sampai di tengah jalan haus, air minum tidak ada, bertemu dengan tempat ternak kambing. Akhirnya panggil penjaga ternak, hai koboi, ko sapi, boy anak, koboi anak penjaga sapi. Sini sebentar. Ya, tradisi orang musyrik dulu jahiliyah boleh minta air susu. Apa pelajaran dari sini? Sepelit-pelitnya orang jahiliyah pasti ngasih susu. Jadi kalau ngasih air putih itu pelit sekali. Ustadz penceramah tidak boleh dikasih air gula. Karena kalau dikasih air gula, lehernya panas. Pita suara dikasih gula cepat rusak. Makanya banyak ustadz belum tua suara udah hilang. Apa kabar? Tidak boleh kasih air gula. Artinya apa? Pengurus masjid Darussalam ngerti itu. Maka dikasih air putih. Ustadz banyak duduk. Pagi tadi duduk di Az-Zikra. Selesai itu duduk lagi di Fajrus Salam. Selesai itu duduk lagi di Darussalam. Nanti duduk lagi. Sore duduk, malam duduk. Kalau banyak duduk minum gula, kena ginjal. Maka untuk ustadz dikasih air putih. Ini untuk menghilangkan fitnah-fitnah. Air putihnya mereknya apa? Darussalam. Udah 2 kali endorse nggak laku juga. Nah, lalu kemudian, hei anak kecil, ada nggak air susu? Panas terik, kering kerontang. Itu menunjukkan hijrah Nabi itu musim panas. Karena waktu itu kering kerontang, kambing kurus-kurus. Tapi kalau mau juga ini ada satu kambing kurus, terserahlah. Kalau ada air susunya ambil. Didoakan Nabi, diperah oleh Abu Bakar Siddiq, dimasukkan ke dalam. Setelah itu Abu Bakar membersihkan bagian bawah gelasnya. Takut dia ada pasir jatuh ke pangkuan Nabi, bersihkan. Setelah dibersih baru diberikannya ke Nabi. Diminumlah oleh Nabi Muhammad SAW air susu tadi. Bismillah. Waktu Nabi meminum itu, Nabi Abu Bakar melihat. Apa kata Abu Bakar? Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Nabi minum air itu sampai hausku hilang. Apakah Bapak Ibu melihat Nabi minum haus hilang? Kita tes. Saya misalnya jalan sama Pak Ketua Masjid Darussalam. Pas jalan, lalu kemudian saya tuangkan air. Saya tuangkan, habis itu Pak Ketua silakan minum. Lalu Pak Ketua pun minum. Lalu apa kata saya? Melihat Pak Ketua minum, hausku makin menjadi-jadi. Karena iman kita belum sampai pada level senang melihat orang senang. Kita justru stres melihat orang senang. Melihat rumah orang besar,
Tuyulnya berapa ya? Melihat mobil orang bagus, paling-paling korupsi. Jadi kita tidak akan bahagia selama kita belum bisa merasakan kebahagiaan orang lain. Abu Bakar sudah sampai ke tingkat itu. Hilang hausnya melihat Rasulullah SAW minum. Mereka lanjutkan lagi perjalanan. Lanjut perjalanan. Tiba-tiba dari kejauhan nampak debu naik ke atas. Kalau debu gurun pasir naik ke atas, itu berarti ada orang mengejar dari belakang dengan kuda yang sangat kencang. Naik kuda. Wah, anak-anak muda yang biasa naik kuda tahu itu bagaimana rasanya. Ustadz Somad kan kami lihat naik kuda, foto aja. Kuda kencang. Tiba-tiba begitu sudah mendekat, Nabi naik onta. Sudah mendekat ke Nabi, ujung kaki kuda itu terperosok ke dalam pasir, jatuh, berguling bergelinding, jatuh dia. Seumur hidup dia tidak pernah jatuh dari kuda, karena dia adalah pembunuh bayaran, namanya Suraqah bin Malik. Jatuh dia. Lalu kemudian dia pun berderak. Apa kata dia kepada Muhammad SAW? Aku belum pernah jatuh seumur hidup, Muhammad, naik kuda. Kita naik odong-odong aja jatuh. Belum pernah aku jatuh. Sekali inilah aku jatuh. Maka aku yakin bahwa kau bukan manusia biasa. Apa yang ingin kau minta dariku? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi tak minta banyak. Sembunyikan berita tentang kami. Pulanglah engkau lagi ke Makkah. Pulang dia ke Makkah membawa iman. Padahal tadi dari rumah membawa kekafiran, niatnya mau membunuh Nabi, memancung kepala Nabi, mau membawa kepala Nabi, karena sudah dijanjikan 100 ekor onta. Satu onta 70 juta kali 100 ekor onta, kalikan sendiri. Nih harga kepalanya. Dari rumah mau membunuh Nabi, mau dapat duit haram, membawa kekafiran. Hidayah datang dan pulang membawa iman. Apa pelajaran dari sini? Berapa banyak orang dari rumah membawa hidayah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, tapi pulang bawa duit haram. Nanti di akhirat ketemu sama Suraqah. Suraqah senyum. Syukur kalau Suraqah pakai masker. Kalau enggak, ente dulu kan yang pulang keluar dari rumah baca doa bismillah, sampai di tempat kerja ngambil duit haram kan? Aku keluar dari rumah menyebut nama setan dan niatku mau memancung kepala Muhammad SAW, tapi aku tinggalkan 100 ekor onta karena aku melihat kebenaran. Hari ini berapa banyak orang yang salah langkah, salah berpikir, salah melihat, salah membaca. Jangan lupa subscribe, like, and share.